Saya ngevlog bareng Arla. Halo. Kita lagi di Cam Talks nih, mau syuting Cam Talks. lagi di syuting Cam Talks. Mas, fansnya disebutnya apa? Ladung lovers. Ladung. Gitu, jadi saya sama Arlan lagi mau siap-siap apa nih kita? Ngapain? Kita mau syuting. Oh, udah mulai. Halo Cam Talkers, balik lagi di Cam Talks bareng gue Arlan dan ada bintang tamu yang seru banget hari ini. Ini juga, ini gue justru tema yang apa ya, jenis fotografi yang gue sangat tidak tahu. Nah, ini kesempatan banget gue untuk menggali lagi bersama ahlinya. Nah, soal apa sih ini? Soal industrial fotografi. Kayak apa tuh industrial fotografi? Udah nih, semua yang enak-enak ya, yang sering fotonya indoor, misalnya fashion fotografi, ketemunya model cantik. Kemudian ada food fotografi, ketemunya makanan enak. Terus apa lagi banyak. Nah, kali ini kalau industrial ketemunya apa? Apa ketemu kuli? Nah, gak tahu juga kan. Makanya kita dulu video berikut ini. Dalam fotografi, terdapat banyak genre atau aliran fotografi. Sesuai namanya, industrial fotografi atau fotografi industri, maka aliran yang satu ini lebih berfokus pada kegiatan mendokumentasikan segala sesuatu yang terdapat pada kegiatan industri. Berangkat dari seorang IT di sebuah perusahaan ternama di dunia, Julianus Ladung kini memberanikan diri untuk menjadi fotografer yang penuh dengan resiko di saat ia memotret objeknya. Nah, udah lihat kan profil bintang tamu hari ini? Temanya yang tadi saya bilang, industrial fotografi. Nah, sekarang kita langsung ngobrol aja sama Mas Ladung. Halo Mas. Halo. Ini kalau ketemu senior tuh harus gitu ya. Jadi saya penasaran nih Mas. Tadi saya di awal tuh udah ngomong, industrial fotografi itu kayak apa sih? Apakah sehari-hari ketemu kuli, fotoin batu bata, apa gitu? Nah, sebelum ngomongin soal industrial fotografi, ngomongin Mas Ladung dulu nih. Mas udah berapa lama sih di bidang fotografi? Saya itu efektif berani proklamirkan diri sebagai seorang profesional fotografer dalam artian saya motret lantas dibayar, nyari makannya dari foto. Itu Desember 2013. 4 tahun lebih ya? Ya, 4 tahunan. Tapi berfotografi, berkegiatan fotografi itu sejak SMP. Kegiatan fotografi saya mulai dari kamera almarhum bapak saya. Lantas ketika saya bisa beli kamera sendiri, mulai motret lagi, tapi masih hobi. Lantas setelah bekerja sekian tahun, saya memutuskan untuk saya akan menekuni dunia fotografi sebagai sebuah profesi, tidak sekedar sebagai hobi. Kira-kira seperti itu. Sekarang tuh sebagai profesi, tapi apakah profesi utama atau juga sebenarnya ngantor juga nih, tapi motret juga? 100% hidup, bayar air, bayar listrik, bayar telepon, beli beras, beli ikan asin, semua dari foto. Tuh, bisa kan? Beli ikan asin dari foto. Iya. Foto dulu ikan asinnya, tukeran sama ikan asinnya. Iya. Jadi fotografi bisa dijadikan profesi. Oke, mengulang dari tadi tuh. Awalnya pakai kamera almarhum bokap gitu ya. Kameranya apa tuh? Analog pasti ya? Analog, dulu itu Fuji. Tapi saya lupa persisnya apa. Masih ada tuh di rumah di Balikpapan. Saya SMP. SMP kelas 1 kelas. Jadi mulainya pakai analog dulu, terus udah gitu lumayan menguasai, terus udah gitu udah fokus yang lain dulu apa masih melanjutkan hobinya? Masih, kalau hobi foto mah tetap ya. Cuman berprofesi belum. Cuma ya iseng-iseng sama teman-teman. Ada musisi, terus musiknya dipakai buat jingle iklannya, boleh juga ya? Boleh. Kan itu ada namanya NDA kan, non-disclosure agreement kan. Nah, si pemilik buatnya foto apapun itulah, itu memberi hak tidak kepada orang. Nah, begitu masuk, ini kan udah memutuskan, gue profesi sebagai fotografer. Apakah langsung ke industrial fotografi atau tadinya coba-coba yang lain dulu? Enggak, langsung industrial. Oh gitu? Langsung industrial. Kenapa memilih memilih itu gitu? Karena kan kalau didengar-dengar, kayaknya gerah banget ya kerjaannya. Karena pemain masih jarang, otomatis persaingan juga sedikit.
Tetapi memang ada requirement-nya sebelum bisa masuk ke industrial. Namanya juga industrial kan. Iya. Nah, beruntunglah saya itu punya teman bekerja juga pada industri minyak dan gas. Oh. Gitu. Sehingga saya memahami dalam tanda kutip bahasa industrinya. Iya. Jadi tidak sekedar memotret, tapi bagaimana saya bisa mentranslasi sebuah bahasa industri ke bahasa yang bisa dipahami orang melalui media visual. Wah, ribet ya? Enggak, soalnya saya tadi mikir ya, banyak kesamaan loh, Mas. Nah. Ya, saya bukannya ya nggak mau kalah ya, bukan. Jadi banyak kesamaan. Cuman bedanya kalau Mas kan bidangnya industrial, saya kan musik, stage fotografi. Nah dulunya tuh saya musisi memang, saya ngeband segala macam. Begitu tahu, oh ternyata suara gue pas-pasan ya. Oh yaudah, terus akhirnya tapi pengen tetap di musik. Iya. Gimana caranya? Akhirnya dikenalin lah sama kamera dulu. Dulu waktu itu ada teman, ini cobain. Udah mulai foto-foto. Nah cuman karena udah pernah kerja di bidang musik, akhirnya bahasanya dengan musisi itu sama. Betul. Jadi mereka berasa nyaman. Oh gue difotoin candid sama dia, nyaman-nyaman aja karena sudah ada kedekatan dari segi persamaan gitu ya. Makin seru lagi ngobrol kita hari ini, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi kalau ditanya apa yang susah, sebenarnya motretnya nggak susah. Iya. Justru hal-hal lain di luar pemotretan yang susah. Nah, balik lagi di Camp Talkers. Sekarang kita masih membahas industrial fotografi. Tadi kan udah ngobrolin soal backgroundnya Mas Ladung, bintang tamu kita ini. Kenapa dia bisa memilih industrial fotografi. Nah, sekarang kita tanya, industrial fotografi itu apa? Gue juga nggak tahu, makanya kita tanya. Apa sih, Mas? Tidak ada satu definisi yang firm, yang khusus, yang definitif gitu ya, yang menjelaskan apa itu industrial fotografi. Tetapi berdasarkan pengalaman saya dan beberapa referensi yang saya dapatkan dari beberapa kawan, baik di dalam negeri maupun di luar, industrial fotografi itu adalah sebuah kegiatan atau genre fotografi yang erat kaitannya dengan segala sesuatu yang memiliki resiko tinggi. Oke. Resiko tinggi itu contoh ketinggian. Kita memotret dari atas helikopter, dari pesawat, dari tower BTS, dari tiang sutet gitu ya. Atau kita memotret dalam keadaan yang super panas, misalnya pada sebuah lokasi peleburan baja. Iya. Atau lokasi yang rentan dengan ledakan, misalnya kita memotret di lingkungan fasilitas produksi minyak dan gas, atau kita melakukan pemotretan dalam air, underwater, atau bisa juga hal-hal sederhana, misalnya kita memotret fasilitas dapur yang maha besar, misalnya di hotel ternama itu kan amat sangat khusus perlakuannya, atau misalnya kita memotret pada sebuah pabrik susu. Nah, pabrik susu juga butuh perlakuan khusus tuh. Industrial fotografi itu erat kaitannya dengan yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya apa itu definisinya, tidak ada yang firm gitu, tapi kalau ditanya apa sih karakteristiknya atau apa itu industrial fotografi, ya kira-kira seperti itu. Ternyata nggak melulu di industri yang ya tadi kan memang banyak kayak yang panas outdoor segala macam. Ternyata ada juga di kayak dapur, kitchen, restoran, hotel gitu ya. Gitu. Jadi ada juga, tapi lebih banyak ya di luar di luar ruangan lah. Nah, kalau tadi saya dengar ceritanya Mas Ladung tuh kayaknya nggak ada yang gampang gitu. Nah, nggak tahu ya kalau Mas Ladung mungkin sudah terbiasa, sudah segala macam. Kalau buat Mas Ladung sendiri, untuk Mas Ladung tuh yang paling susah tuh nggak? Yang paling susah itu adalah tidak pada teknis pemotretan, tapi lebih kepada teknis koordinasi antara sang fotografer dengan user. Dalam genre industrial fotografi, seringkali usernya saya itu adalah bagian humas. PR lah, public relations, sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan minyak A gitu ya. Yang manggil saya itu si bagian humas. Yang harus dipahami bahwa orang humasnya ini juga belum tentu ngerti industrinya. Dia orang humas, background dia humas, dia bukan orang minyak. Dia bukan orang pengeboran, dia bukan orang produksi. Nah, ketika saya
pergi ke lokasi, seringkali apa yang disampaikan oleh orang humas tidak sama dengan apa yang ada di lokasi. Nah, tadi saya sampaikan pada segmen sebelumnya, kebetulan saya punya pengalaman di minyak. Karena kenapa saya ngambil contoh minyak dan gas? Karena memang klien saya kebanyakan minyak dan gas. Sehingga bahasanya saya ketika ngomong sama mereka itu bahasa minyak. Yeah. Bahasa minyak tuh misalnya begini, saya contohkan. Ketika humas minta saya moto besok ke anjungan pengeboran di lepas pantai, saya tidak langsung mengiyakan. Yang saya lakukan adalah saya akan bertanya dulu ke si orang humasnya ini, user, Mbak, Pak, Mas, Bu, di sana program kerjanya sedang apa? Karena ada beberapa karakteristik pekerjaan yang nggak bisa diganti. Yang kalau ada orang lain di situ akan mengganggu rutinitasnya. Tidak maksimal juga buat saya untuk ngambil gambar. Jadi kalau ditanya apa yang susah, pemotretnya nggak susah. Justru hal-hal lain di luar pemotretan yang susah. Berkoordinasi itu yang paling penting. Sehingga sebenarnya dalam industri fotografi kemampuan memotret itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kemampuan berkomunikasi. Wah, rumit juga ya. Jadi kalau motret sih pada dasarnya teknisnya mirip-mirip lah ya. Kita bisa menyesuaikan settingan segala macam, ngelihat kondisi gitu. Mirip-mirip. Cuma kita tuh selalu pengen kerja di lingkungan yang kita juga diterima sehingga kita nyaman. Betul. Begitu datang, terus para pekerja di sana, ngapain sih gangguin aja gitu. Sementara kalau misalkan si usernya tadi, klien yang meng-hire atau yang memberi brief itu sudah memberi brief juga bahwa nanti akan ada fotografer ya gitu. Atau paling enggak ada yang nemenin gitu ya. Nah ini Pak, jangan sini dulu ya, tunggu dulu gitu. Itu pun sebenarnya berlaku juga sama di jenis fotografi lain, tapi mungkin di industrial fotografi itu lebih strict itunya ya, lebih ketat gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita harus aware gitu. Terus udah gitu persiapan ya. Saya tuh sering sekali kalau manggung fotoin artis manggung, paling ya manggung sih ya gitu-gitu aja sih gitu ya. Terus bawa peralatan yang biasa, tiba-tiba tidak ada pit yang biasa buat fotografer, nggak ada. Terus nggak bawa lensa tele karena sudah menggampangkan situasi yang datang. Nah itu juga penting juga tuh, soal kita juga harus teliti apa yang mau kita foto, situasinya seperti apa. Nah pertanyaan lagi Mas, settingan segala macam mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi, tapi peralatan selain kamera ya pasti ya, ada nggak yang khusus nih harus dipakai? Dalam industri fotografi itu ada dua objektif yang kita kejar. Yang pertama itu estetik atau akurasi. Ketika kita bicara estetik, maka kita bicara foto-foto yang misalnya itu mainan siluet. Ya kan, itu ngelawan matahari. Terus yang kedua, akurasi itu mengenai foto-foto teknis. Nah, ketika bicara mengenai foto teknis, kameranya nggak bisa pakai kamera biasa. Itu ada kamera khusus yang disebut sebagai explosion proof. Kamera-kamera yang bukan merupakan pemicu ledakan. Oh, ada ya? Ada kamera khusus. Jadi kalau misalnya ditugaskan ke lokasi pengeboran atau produksi lepas pantai, saya diminta untuk motret pipa gitu misalnya. Maka kamera yang saya harus gunakan adalah explosion proof. Nggak bisa pakai kamera SLR atau mirrorless biasa. Itu kamera yang memang untuk buka baterainya juga pakai baut. Dan itu fix lens. Kita nggak bisa ganti kamera, nggak bisa ganti lensa. Namanya explosion proof. Dan kamera atau perangkat seperti itu diwajibkan pada semua lokasi produksi atau pengeborannya. Wah, baru tahu tuh. Pasti juga baru tahu kan kamera yang explosion proof gitu ya. Itu kayak apa sih? Nah, kita tanya lagi kayak gimana bentuknya dan kayak gimana sih cara pakainya gitu ya. Tapi setelah yang satu ini. Di fotonya dengan kamera seperti itu. Kenapa? Karena di lokasi-lokasi seperti itu sangat rentan terjadi kebocoran gas. Nih, istri nanya nih, kok kamu pakai topi pink sih, pakai topi aku, terus baju bunga-bunga, kemayu banget. Nggak ngerti dia ya. Jadi, kita tuh dalam hidup tuh harus seimbang.
ya kan? Mas Ladung ini kan pekerjaannya laki banget kan, makanya biar seimbang harus ada kemayunya dikit, bukan kemayu ya, lebih feminin sedikit lah, tapi tetap laki kok, gitu, ya, ngerti kan? Proven ya. Iya dong, ngomong-ngomong proven tadi kita lagi ngebahas explosive proof. Explosion proof. Oh, explosion proof. Nah itu kameranya kayak gimana sih mas? Saya tidak bawa barangnya, tapi ada fotonya ini. Nah, kamera-kamera seperti ini itu adalah kamera-kamera yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan dokumentasi teknis. Jadi kalau misalnya dilakukan, kita menggunakan analogi pengeboran yang dilepas pantai. Nah, itu kan konstruksinya besi semua tuh. Nah, besi kalau di laut, kena air laut itu kan cenderung berkarat. Nah, biasanya itu ada pekerjaan menginspeksi informasi atau konstruksi itu, mana yang berkarat, mana yang sudah harus diganti. Nah, di fotonya dengan kamera seperti itu. Kenapa? Karena di lokasi seperti itu sangat rentan terjadi kebocoran gas. Nah, sampai dengan saat ini belum ada satupun produsen kamera lensa yang berani mengklaim bahwa produknya itu, kan kalau lensa itu ada putih-putihnya itu ya, flash ya. Ada putih-putihnya, terus ada itu. Tidak ada yang menjamin bahwa seal-nya itu betul-betul seal. Ketika flash itu ceder, itu kan terjadi ignition kan? Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi kebocoran? So, bayangkan saja ketika ada percikan, lantas di luar ada gas, yang terjadi apa? Ledakan. Sama seperti kalau di pompa bensin. Kalau perhatikan tuh ada fume kan, ada uapnya. Kalau di video tuh ada gitu-gitunya. Ada uapnya gitu. Nah, kalau misalnya ada satu sambungan listrik di mobil atau kendaraan kita yang ternyata short, konslet, terjadi percikan kan bisa meledak. Kira-kira seperti nah, explosion proof itu adalah sebuah sertifikasi yang menyatakan bahwa perangkat yang kita gunakan di lokasi seperti itu bukan merupakan pemicu ledakan. Apakah itu kamera, walkie-talkie, laptop, lampu continuous, itu bukan merupakan pemicu ledakan telepon, seperti itu. Kamera biasa yang pakai case atau apa? Enggak, gitu? jadi tidak seperti kalau kita underwater, kamera kita masukin casing, lantas kita nyelam, nggak seperti itu. Jadi kameranya itu dari mulai bodinya, PCB di dalamnya, lensanya itu sudah nyatu di satu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada segmen sebelumnya, itu memang tidak untuk mengejar estetik. Jadi jangan berharap itu bisa menghasilkan estetik. Itu hanya untuk foto-foto teknis. Jadi kalau misalnya kita disuruh moto pipa sekian meter, misalnya 10 meter, pipanya warna biru, ya hasilnya warna biru gitu loh. Sekedar itu. Nah sekarang hasil foto itu kan biasanya kita ngapain sih di foto? Nah gitu. Nah kalau di industrial fotografi ini apa objektif dari hasil fotonya? Peruntukannya macam-macam. Selain ada dua tadi ya, estetik dan teknis. Tapi memang saya lebih di estetik gitu ya. Nah, peruntukannya itu diantaranya adalah misalnya laporan tahunan, annual report, habis itu company profile atau project update progress sudah sampai mana projectnya, atau lantas project-project yang teramat sangat khusus. Misalnya saya membawa contoh dari industri migas, misalnya sebuah perusahaan melakukan pengeboran pada laut dalam. Itu yang sangat membutuhkan modal besar yang mungkin satu hari itu bisa menghabiskan 1 juta US dollar sampai 1,5 juta US dollar. Nah, itu si pelaksana proyek pengen tahu nih, progresnya sudah sampai mana. Nah, saya pergi untuk motret. Gitu. Jadi tujuannya tuh macam-macam ya, bukan kan kalau zaman sekarang kan, biar di Instagram rame nih. Ini jauh lebih dalam tujuannya, ada yang teknis tuh mungkin untuk kepentingan pekerjaan mereka ya. Estetika bisa buat profile, bisa buat annual report gitu. Nah, sekarang yang penasaran itu, kalau misalkan kita kerja ini kan kalau saya dengar tuh kayak challenge-nya banyak sekali gitu ya. Sanggup nggak sih kerja sendiri? Apa harus ada tim? Tergantung requirement. Karena begini, tidak semua lokasi itu bisa didatangi orang. Untuk datang dan masuk ke lokasi-lokasi itu juga butuh prasyarat khusus. Saya sih jarang pergi sendiri, minimum berdua. Minimum berdua. Itu berdua fotografer atau satunya asisten. Nah, kenapa saya butuh? Karena walaupun saya pergi sendiri, misalnya saya aerial pakai helikopter ketinggian 800 feet atau 500 sampai dengan 800 feet di atas udara,
ketika saya buka pintu helikopternya, saya kan harus ganti-ganti kamera tuh, atau ganti-ganti lensa. Ada dua, saya bisa pakai dua strap, atau satu orang di sebelah saya atau di depan saya untuk operin kamera. Jadi ketika saya foto, selesai foto, saya butuh kamera atau lensa lain, saya tinggal tukar. Nah itu saya butuh orang untuk bantu itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun di darat atau di laut, saya butuh orang yang untuk mungkin, karena nggak boleh pakai flash, hanya bisa pakai reflektor, harus ada orang yang pegang reflektor. Jadi majority foto-foto saya itu betul-betul mengandalkan kebaikan Tuhan. Dalam arti bukan artificial light, tapi available light. Benar. Oh gitu. Terus ada di Instagram Mas Ladung tuh ya, ada aerial foto gitu kan. Foto dari helikopter apa dari pakai drone? Ada dua. Kalau di darat mostly bisa pakai drone. Tapi kalau di lepas pantai ada beberapa daerah yang memang tidak bisa pakai drone karena anginnya kencang. Misalnya Natuna, Laut Cina Selatan, itu nggak bisa pakai drone karena anginnya kencang banget itu. Jadi kalau misalnya karena bukit nggak ada gunung, kalau angin dari sini 100 km per jam sampai situ 100 km per jam, jadi nggak ada halangan, nggak ada obstacle buat anginnya. Nah itu Mas sendiri kalau misalnya drone itu atau bawa partner yang saya operasi sendiri. Operasi sendiri. Nah pasti kan di awal tuh ini bisa kayak ya buat drone gitu kan, kita tahu ya misalnya kalau baru-baru gitu ya. Awalnya tuh nyoba dulu apa nanya? Tadi lo di awal sudah bilang bahwa butuh persiapan apa segala macam kan. Nah itu termasuk salah satu yang harus saya persiapkan. Jadi sebelum saya pergi ke sebuah lokasi, terutama yang paling utama itu adalah lepas pantai. Tidak hanya perangkat, tidak hanya siapa yang akan menemui di lokasi, tapi sampai dengan perakhiran cuaca. Jadi sebelum saya pergi itu harus ada laporan perakhiran cuaca. Kenapa? Karena itu membantu saya untuk memperkirakan ketinggian ombak, seramah apa ombak. Kalau nggak ramah saya nggak akan bisa ngapa-ngapain seperti itu. Wah, gokil ini. Jadi salah satu faktor utama dalam industrial fotografi adalah kebaikan Tuhan, ya. Jadi kalau ya cahaya, ya cuaca, terus udah gitu ombaknya kayak apa. Waduh, banyak-banyak berdoa tuh ya. Oke, kita akan kembali satu ini. Saya itu adalah salah satu tipe fotografer yang sebelum sampai lokasi foto udah jadi dulu di kepala saya. Oke. Halo Camp Talkers, masih di Camp Talks bareng gua Arlan dan Mas Ladung, industrial photographer. Nah, nih Mas Ladung sudah menggelar, bukan buat dibagiin, cuman pengen ngasih informasi nih. Apa aja sih yang dipakai, tadi udah ngebahas ini, pasti pertanyaan, gila kameranya apa aja sih? Nah, ternyata ternyata gitu ya. Satu, ini apa Mas? Ini Canon 1DX. Oh, 1DX ini. Ya kan? Kan kalau badannya gede, tinggi, emang harus sesuai gini. badannya. Iya. Terus udah gitu ada ini ya? Ya, 5D Mark III. 5D Mark III. Kemudian ada mirrorless juga ternyata nih. Ada Sony A7. Ini. Nah, ini juga nggak kalah penting nih. Halo guys, harus gitu. Yes. Nah nih lensa, ini lensa utamanya. Ya, ini saya itu biasa pakai, saya pakai 16-35 dan 70-200. Ini 16-35 dan 70-200. Kenapa? Lensa inilah yang biasa saya gunakan. Kenapa 16-35? Karena lokasi pemotretan saya yang lebih sering di tengah laut itu sempit-sempit. Orang-orang yang berada di kanan kiri pipa dan lain sebagainya, sehingga saya harus menggunakan lensa semacam ini untuk menimbulkan kesan lebar. Terus yang kedua, kenapa saya pakai 70-200? Karena ketika aerial itu kan jaraknya tinggi tuh, objeknya di bawah-bawah, ya supaya bisa dapat gitu, dan detail. F28, jadi kalau mau post production, entah itu diangkat dikit ke saturasinya, masih aman ya. Aman. Kalau ini F-nya 28. Gitu. Nih kalau dilihat nih Mas ya, modalnya lumayan nih ya. Tapi saya yakin ini juga bukan sekedar beli yang gue beli yang mahal aja biar keren, tapi ini juga kan disesuaikan kebutuhan ya. Betul. Jadi begitu frekuensi jobnya makin banyak, otomatis kita harus mulai upgrade sesuai kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Favorit
kalau saya sih yakin pasti favoritnya ini ya. Iya, karena ini ngejar cepet. Oh. Kan frame per secondnya cepet nih. Oh gitu, bedanya sama yang lain? Ini jauh lebih cepat daripada ini. Saya lupa berapa persisnya frame per secondnya, Iya. tapi kalau teman-teman nyebutnya ini mesin jahit. Oh, jadi kalau misalnya continuousnya tuh Iya, gitu. mesin jahit ini banyak digunakan pada kegiatan fotografi sport. Jadi kalau Oh. di lapangan, badminton, tenis, itu pakai yang seperti ini. Karena dia ngejar frame per secondnya. Oh gitu. Terus Seperti itu. kalau ini, Estetik jelas. nah yang satu lagi nih yang Nah, yang mungkin ini kalau ada requirement yang tidak terlampau industrial banget, misalnya kegiatan CSR. Jadi misalnya klien meminta saya untuk, Dung, kamu pergi ke daerah, misalnya lepas pantai Madura. ya. Selain pergi ke anjungan lepas pantai yang di tengah laut, saya kan ketemu masyarakat juga tuh. Di pinggirnya bisa pakai ini juga gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu less intimidating ya. Betul. Karena seperti itu. orang-orang- Dan itu artinya apa? Less intimidating. Itu lagi mikir tuh, sering lihat di YouTube orang ngomong gitu. Kalau nggak salah tuh, jadi misalnya kita ketemu orang-orang yang kayaknya, oh ini bawa kamera, gue mau diapain nih gitu. Ini karena kecil, betul. jadi tidak menakutkan untuk kita candid tuh masih Iya, aman. walaupun wajah saya lumayan santai gitu. Oke. Gitu, wah menarik sekali nih. Ini kalau misalkan bisa nyampe punya secanggih ini, berapa lama membutuhkan waktu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya riset. Riset ya. Riset tidak sekedar riset. Ketika di tengah jalan saya sudah mulai ketahuan, oh saya mau industrial nih, perangkat apa yang saya butuhin? Ya. Berarti kan sudah bisa ngira-ngira tuh. Iya. Nah kalau sudah kebeli baru. Nah tapi sekarang ini sudah ada penyewaan kan. Oh, oke ya. Jadi sebenarnya teman-teman kita di Jakarta itu banyak fotografer yang hanya punya satu kamera. Gitu. Ketika ada pekerjaan serius baru mereka sewa. Ya. Itu banyak banget dan gue udah biasa lah main gitu kan ya. Ya, jadi kadang nggak usah dipaksakan ya. Kalau memang kita belum punya, bisa pinjam atau sewa dulu gitu. Jadi menyesuaikan aja, jangan nanti malah tekor. Pemasukannya belum seberapa, tapi peralatannya udah terlalu ini. Kan Putakular pernah ngomong bahwa paling penting itu adalah man behind the gun. Ya, Ya, Putakular apa siapa dulu yang ngomong gitu kan? bukan kayak rada ragu saya ini. Salah ya? Iya, saur sepuh itu. Nih, saya saya pengen nanya-nanya berdasarkan foto-foto yang Mas Ladung di Instagram. Jadi saya tadi kan kita ngobrol-ngobrol waktu lagi break ini. Mas, Instagramnya apa sih? Julianus Ladung. Saya follow, terus saya lihat fotonya ini. Pas lihat fotonya, wah beneran deh, foto-fotonya serem ya. Foto pemadam kebakaran lagi berusaha memadamkan api. Ini apa ini? Kasusnya seperti apa sih? Oke, jadi seringkali dalam fotografi itu dibutuhkan settingan sama seperti yang lain-lain. Misalnya kalau foto corporate duduk manis seperti Yeah. itu kan. Nah, kalau ini dalam diri saya itu bukan duduk manis tapi panas-panasan. Nah, foto ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk campaign safety, keselamatan kerja. Oke. Jadi pada saat itu ada satu grup pemadam kebakaran internal klien yang berlatih. Nah, itu momen yang bagus untuk saya rekam. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya kejadian ada kebakaran Itu beneran. latihan. Oke, terus nih foto berikutnya, ini captionnya gue baca dulu ya. Setiap profesi memiliki resikonya masing-masing. Resiko yang beragam bentuknya, tidak terkecuali industri berat seperti industri migas. Jadi ini fotonya tuh dari bawah, sebetulnya kayak foto bukan dari bawah gitu, sesimpel itu. Tapi menurut saya enggak. Ini karena ada resiko nih, ya kan? Misalkan kita lagi foto si pekerja ini naik, pekerjanya jatuh di ban kita, atau ini bisa kapan aja ambruk kan Ya. gitu. Nah ini gimana Mas? Waktu foto ini gimana sisi platformnya? Ya. Terus keputusan apa yang diambil? Gue foto deh nih, aman kayaknya. Gitu. Iya. Nah, jadi banyak frame dalam kamera saya Iya. itu yang sudah di-define lebih dulu. Sebelum saya sampai lokasi udah terdefine, sudah terdefinisi, sudah ditentukan. Jadi saya itu salah satu tipe fotografer yang sebelum sampai lokasi foto udah jadi dulu di kepala saya. Oh, oke. Jadi sehingga ketika sampai saya di lokasi saya sudah tahu bikin foto apa. Karakteristik lokasinya saya tahu. Oh, di situ akan ada tower, di situ akan ada ini seterusnya. Sehingga foto itu adalah itu lagi-lagi safety
Jadi orang ketika naik ke ketinggian itu pakai body harness, itu campaign keselamatan kerja, sehingga orang bekerja pada ketinggian tidak sembarangan. Nah, tujuannya membuat foto itu lagi-lagi karena request dari klien saya untuk campaign keselamatan kerja. Oke. Wah, banyak deh foto-fotonya, kalau mau ngeliat follow aja nih Yulian Ladung. Nanti di akhir program akan diinfoin lagi. Tapi sebelumnya gue mau lihat dulu fotonya Mas Ladung nih. Ya, sampai ketemu lagi. Mission satu ini. Punya kecenderungan untuk menangkap human interest-nya, sisi kehumanisan para pekerja energi migas. Masih di Camp Talks bareng gua Arlan dan Mas Ladung. Nih, dari tadi kan kita ngedengerin Mas Ladung cerita nih. Kita bisa membayangkannya macam gitu kan. Kadang-kadang apakah kita imajinasinya bener, apakah jadi jorok. Nah, kita lihat nih videonya nih. Mas Ladung nih punya YouTube channel juga. Nah, ini ada video yang buat gua menarik nih. Judulnya Aerial Photography Oil and Gas. Kita lihat ya Mas ya. Ambil bahas nih biar kita ngerti. Jadi ini yang tadi bilang di atas helikopter nih. Iya. Nah, ini 5D ya? Iya, ini 5D Mark III. Ini pakai 70-200 ya. Ini apa yang difoto, Mas? Nah, itu adalah anjungan lepas pantai. Jadi saya mengelilingi anjungan lepas pantai itu untuk memotret. Dan itu adalah sebagai personal basket. Personal basket? Ya, itu memindahkan saya dari kapal ke anjungan. Oh, itu khusus penumpang dan barang mungkin sedikit ya? Iya, barang sedikit. Tidak boleh penuh. Ini, Mas? Di sebelah sananya. Oh, ini satu tim ya? Iya. Ini yang asisten tadi? Iya, gitu. betul. Oke. Iya, begini butuh sekali asistennya. Oh, nggak fokus kita kerja. Dan ini juga nggak bisa sembarangan pada lokasi seperti ini. Seperti itu, lihat harness harus pasang, jaket, helm, Kacamata ya? kacamata safety. Nah, karena saya plus, harus pakai itu. Gitu, pakai coverall juga. Jadi Coverall tuh, Mas? itu, wear pack itu. Yang tadi baru saja lepas? Yang baju itu. Ini. Nah, wear pack itu coverall sebutannya. Oke. Ini juga ketika saya turni aerial di seputar Laut Jawa. Jadi antara Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur antara Surabaya dan Selat Madura. Nah, ini kan kondisinya nih, kita lagi di atas laut. Iya. Terus udah gitu ada momen-momen tertentu yang harus kita ambil. Betul. Nanti kalau begitu kita foto terus udah gitu, wah nggak dapet, terus suruh pilotnya balik lagi. Bisa. Oh, bisa Ini ya? dedicated helikopter buat saya. Oh. Jadi klien keren menyiapkan banget. helikopter khusus buat saya motret. Kalau misalkan lagi gitu, aduh, pengen Bisa. Bisa juga. Nanti di tengah laut. sana berenang diri. Tadi kayaknya menarik banget ya. Iya. Karena jadi kebayang, oh itu yang diomongin Mas Ladung dari tadi nih. Iya, seperti itu. Nah, ini sekarang ada lagi nih video satu lagi, Oil and Gas Offshore Aerial Assignment. Apa tuh artinya? Ini adalah ketika saya mendapatkan penugasan untuk pengambilan video dengan menggunakan drone di tengah laut. Oh, nah ini operatingnya Dari kapal. ada kapal lagi yang Ada agak kecil. kapal lagi, betul. Nah, ini requirement-nya spesifik dan sangat-sangat khusus. Kita tidak boleh terlalu dekat terbangnya, harus jauh-jauh. Kenapa? Karena drone-nya tidak explosion proof. Oh, Jadi tidak boleh mendekat betul, ini paling jaraknya sekitar 5 sampai dengan 600 meter. oh explosion proof itu juga berlaku di Iya, situ ya? berlaku gitu. Nah, kamera-kamera yang khusus tadi itu juga kayak di bawah situ di dalam sini. Nah, kalau pakai kamera begini tidak boleh flash. Jadi Oke. kalau ada hot shoe ini nggak boleh dipasangin flash. Oh, Pokoknya flash tidak boleh. harus pakai ini? Apa kebuka gini juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Oke, cuman nggak boleh pakai flash. Pakai flash aja, nggak boleh. Flash yang di sini ataupun strobe light. Oke. Nggak boleh. Seperti itu. Kalau ngeliat gini ini pasti yang banyak pekerjanya kan ya, Mas ya. Kalau Mas secara pribadi lebih seneng fotoin secara arsitektur atau industrinya atau orangnya juga seneng. Nah, yang unik dari industrial itu adalah industrial itu memiliki arsiran atau irisan dengan semua genre. Oke. Makro, landscape, Ya. portrait, model. Jadi ada irisannya semua. Ya. Sehingga saya terekspos ke semua irisan-irisan itu walaupun tidak
Ya. Iya. Jadi kayak misalnya produk, saya kadang-kadang moto pipa apa segala macam Iya. itu produk. Iya. Lantas portraitur saya moto orang kerja. Arsitektur saya moto yang seperti itu ya, seperti itulah. Menarik banget ini. Terus udah gitu si lebih banyak candid berarti karena mereka yang kerja kan, nggak mungkin tiba-tiba post, kecuali Dan lebih ada. banyak laki-laki, perempuannya jarang. Iya, kalaupun ada juga pasti tomboy ya. Enggak ada juga sih yang ini, cuman laki-laki semua dan besi. Besi laki-laki, perempuan jarang. Besi laki-laki. Iya, kesian. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang sudah tim kreatif kumpulkan. Objek apa yang paling menarik buat Mas Ladung nih? Bagi saya, menangkap atau merekam atau mengabadikan manusia yang sedang bekerja pada sebuah daerah industri itu sangat menarik buat saya. Ya. Kenapa? Beberapa kali pekerjaan saya coba mengangkat tema mengenai energi buat negeri misalnya. Energi buat negeri itu apakah berarti sebuah investasi di tengah laut, fasilitas-fasilitas super mewah, super mahal, super canggih? Menurut pemahaman saya tidak. Energi itu dimulai dari manusianya. Ya. Nah, manusia-manusia dalam konteks keindonesiaan itu adalah manusia Indonesia yang bekerja di lokasi-lokasi pengeboran produksinya. Itulah energi yang sebenarnya. Ya. Mereka lah yang menghidupi bangsa ini. Nah, kalau ditanya apa yang menarik, saya lebih punya kecenderungan untuk menangkap human interest-nya, sisi kehumanisan para pekerja energi migas. Itu kemarin episode sebelumnya ada juga tuh tentang human interest, Mas. Jadi membahas soal interaksi si manusia tidak mesti dengan manusia lain, tapi dengan bumi misalnya. Seperti itu kan dia mencari energi itu, padahal energi itu sebenarnya ada di manusianya. Betul, gitu. seperti itu. Menarik banget ini ya. Dan tadi kan kalau dilihat tuh terus udah gitu peralatan tentunya. Apalagi sih yang faktor utama nih kalau misalkan ada teman-teman Chemtalkers terjun nih, apa yang harus kita bekali? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, semua orang sekarang bisa motret. Ya, Siapa yang nggak bisa motret? Semua bisa motret. Pakai ponsel, pakai kamera, semua bisa motret. Nah, yang menjadi kekhasan dalam industri fotografi itu sesuai dengan namanya industrial marketing. Si fotografer, pelaku kegiatan fotografinya, itu harus paham betul industrinya. ya, Jadi industri yang dimaksud di sini bukan industri fotografi, tetapi industri dari si kliennya. ya, Misalnya pertambangan batu bara, perminyakan, habis itu peleburan besi, food and beverage, transportasi, konstruksi dan lain sebagainya. Sang calon fotografer itu pahami dulu industrinya. Nah tuh, makanya buka deh www.julianusladung.com. Nah, buka sekarang, mumpung kita mau break nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebenarnya sih mungkin secara finansial itu bisa kita cover. Iya. Jadi kita mungkin kalaupun tidak punya uang masih bisa ngutang lah Iya, ya. iya, iya. Jual aset apa segala macam untuk menutupi biaya produksi. Tapi yang susah untuk di recovery adalah kredibilitas. Oh, kredibilitas sebagai Ya, fotografer. kredibilitas profesional. Halo, balik lagi di Camp Talks. Nah, ini kita masuk di segmen yang paling favorit gua. Karena apa? Karena di sini kita bisa tahu pengalaman-pengalaman berharga yang dialami oleh para fotografer senior atau yang sudah berpengalaman, sehingga kita bisa mengambil ilmu. Dan bijaksana banget gue ya. Mas, nah ini gimana Mas? Kemarin-kemarin tuh ada lah yang pengalamannya lucu, ada yang apa. Nah, ada nggak sih yang bisa di-share pengalaman yang menarik? Iya, yang pertama itu soal manajemen data. Apa itu manajemen data? Saya salah ngomong sih sebenarnya. Jadi intinya gini, saya pernah punya pengalaman tanpa sadar hapus harddisk. Menghapus harddisk. Iya, harddisk yang merupakan salah satu harddisk utama saya. Jadi saya itu di rumah tuh punya storage area network. Itu hapus satu harddisk itu karena bangun subuh, belum sudah cuci muka, cuman belum sadar banget. Saya main format aja. Yang saya format adalah memory card, yang saya format harddisk. Waduh. Akhirnya saya harus bayar ke salah satu vendor untuk data recovery, 14 juta rupiah.
Aduh. Nah, terus pernah nggak Mas ada project yang belum selesai nih, belum di deliver ke klien, tapi udah hilang? Alhamdulillahnya belum, jangan sampai deh. Waduh, jangan. Jangan tuh. Itu nightmare sih. Karena sebenarnya sih mungkin secara finansial itu bisa kita cover. Iya. Artinya kita mungkin kalaupun tidak punya uang, bisa ngutang lah ya. Iya. Jual aset apa segala macam untuk menutupi biaya produksi. Tapi yang susah untuk di recovery adalah kredibilitas. Oh, kredibilitas sebagai Iya, fotografer. kredibilitas profesional itu udah hilang. Kenapa? Karena saya sembrono, saya ceroboh untuk melakukan manajemen data. Iya. Apalagi kalau misalkan itu momennya yang sulit lagi lagi. Betul sekali. Misalnya kayak foto pre-wed atau foto wedding. Iya, Tapi nggak itu. mungkin bikin ininya lagi kan. Nanti deh Mas kalau kawin lagi. Iya kan? Gitu kan. Aduh. Atau foto lahiran gitu kan. Iya, loh, masukin lagi. Wah, nggak mungkin juga. Iya benar. Aduh, itu tuh harus kita cermati. Fisik. Saya Fisik. pernah juga sekali ketika itu aerial fotografi Iya. di Aceh Utara. Setelah berkeliling-keliling sekitaran Aceh pakai helikopter, ketika saya turun ternyata paha saya kram. Oh, Karena saya kurang pemanasan ketika sebelum saya naik helikopter, itu kan lumayan tight Iya. space-nya itu walaupun saya di pinggirin. Jadi ketika saya turun, saya begitu turun dari helikopter untuk nggak balik-balik udah mati, saya jatuh. Karena ini kram, nggak bisa bergerak. dua-duanya? Iya. Berat kan yang maksudnya? Kira-kira seperti itu. Yang perlu pemanasan dan persiapan itu bukan cuma olahraga, tapi juga kita motor juga harus stretching Harus apa. stretching, yoga dikit-dikit lah. Iya. Nah ini nih banyak pertanyaan yang masuk nih. Ini yang favorit gue. Kita masuk di Kentox Mail. Ding 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 ding. Wah ditambahin nadanya. Oke, ini banyak banget yang nanya nih Mas. Berapa miliar yang nanya? Banyak deh. Pokoknya luar biasa. netizen nih kadang-kadang suka kepo banget deh. Wah, netizen. Netizen. Oke, kita tanya nih ya. Dari @putra21. Kak, susah nggak sih jadi industrial fotografi? Nah, silakan Mas Ladung. Tidak. Tidak ya? Iya. Walaupun kesannya rumit apa segala macam, sebenarnya tidak. Selama ada niat dan usaha. Karena Nah, Bang Napi pernah ngomong. Di niat mana dan ada usaha. kesempatan. di situ ada. Apa? Nah, Ya, ada itulah. apa gitu. Jadi kalau intinya sih kalau misalkan kita memang cinta sama bidang itu, ada passion sama itu, Benar. bisa gampang-gampang aja kok Benar. gitu. Benar. Cuman ya tetap kita jangan ngegampangin dan persiapan tadi. Betul. Ada lagi nih Mas, saya mau tanya apa kelebihan dari industrial fotografi? Anissa Putri. Kelebihan. Seperti yang saya bilang tadi, industrial fotografi buat saya sebagai pelakunya itu terekspos atau jadi lebih banyak tahu genre-genre yang lain. Oke. Saya harus memahami landscape, harus memahami portrait, saya harus memahami makro, saya harus memahami produk, saya harus memahami arsitektur. Walaupun tidak depth, tapi paling tidak saya beririsan dengan itu semua. Itu membantu saya sih untuk bisa Iya. lebih itu. Jadi banyak tuh ya dalam industrial tuh bukan cuma foto intipa doang. Benar. Banyak faktor-faktor lain juga. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Hai Mas Arlan, hai juga dari Widiana 17. Aku mau tanya ke Mas Ladung, berapa lama sih belajar jadi industrial fotografi? Maksudnya industrial fotografer kali ya? Nggak ada sebuah waktu tertentu ya. Iya. Tapi jelas yang harus dipahami adalah kalau teknis motonya seperti saya bilang tadi, Iya. hampir sama saja. Yang membedakan itu adalah perlakuan fotografi itu di ranah industri. Ya. Itu jadi industri masing-masing punya karakteristik masing-masing gitu kan. Kalau misalnya nih di industri migas pemanfaatan flash itu amat sangat harus diperhatikan. Bukan tabu, boleh tapi harus betul-betul Iya. diperhatikan. Tapi kalau di industri misalnya perkebunan sawit itu kan tidak Iya. boleh pakai flash. Jadi sebenarnya sama aja, cuman Perlakuannya ya. kegiatan fotografinya itu harus disesuaikan. Yang terakhir nih, Kak, ada nggak sih sekolah khusus untuk menjadi industrial fotografer dari Rifki 423? Tidak, Nggak ada ya? nggak ada, Iya ya, saya juga nggak ada. dari tadi nggak ada nggak ya? Jadi kalau mau belajar, Ya pertama ya harus memahami dengan baik teknis fotografi. Terus yang kedua perbanyak referensi mengenai industri. Mulai dari alur bisnisnya dari A sampai Z. ya, Bisnis flow chartnya terus bagaimana gitu, bisnis flow-nya. tuh, jadi kita juga sebagai
fotografer kalau mau jadi fotografer profesional jangan manja, jangan minta disodorin terus nih loh ilmu kamu, ya kita cari sendiri, gali sendiri. Kalau memang passionnya di apa tadi itu kebun sawit, ya datang ke kebun sawit, lihat pelaku atau industri di sana. Karena untuk jadi seorang fotografer profesional itu tidak hanya kemampuan foto, tapi harus ada konten lain yang dimiliki, konten bisnis, Ya, betul, konten betul. komunikasi, kayak gitu-gitu sih. Betul. Wah, tuh. Sekarang Mas punya rencana ke depan ada apa lagi nih? Saya kedepannya pertama ingin bikin buku. Bikin buku. Itu kenapa? Karena belum ada industri fotografi buku di Indonesia. Terus yang kedua pengen punya pameran tunggal sendiri. Ya moga-moga tahun ini bisa. Amin. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan mengenai apapun, fotografi apapun lah, kirim aja ke kita ke sini. Kemudian jangan lupa follow sosmed Kentalks. Oke Mas Ladung, terima kasih banyak nih udah dateng sini, udah sharing. Terus udah gitu banyak banget deh manfaat yang kita dapet nih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, mungkin entah di lapangan atau nanti kalau buka workshop kita datang ya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Kita ketemu lagi ya. Dadah buat Kentalks ya. Sampai ketemu besok. Dah. Wah ini keren banget ya Mas ya. Ini habis berapa Mas? Oh ini doang berapa? Ini sekarang pasalnya 90-an. 90.